kita bangun tidur, apakah Nabi pertama kali menyuruh kita cuci kepala dulu? Jawabannya ende. Ketika bangun tidur, apakah Nabi suruh kita cuci kaki dulu? Jawabannya ende. Ketika bangun tidur, apakah Nabi suruh kita cuci kepala? Jawabannya ende. Pertama kali kata Nabi, kalau kamu bangun tidur, jangan lupa cucilah tanganmu. Kenapa kedua tangan yang harus dicuci ketika bangun tidur? Nabi kasih alasan. Dia tidur, dia tidak akan tahu, dia tidak akan sadar kemana makhluk ini meraba. Ina, oh Ina, lihat pohon-pohon yang ada di sekeliling Ina. Ketika pohon itu daun-daunnya bergerak demi Allah, sebenarnya daunnya itu sedang bertasbih memuji Allah. Betul? Aman. Oh aman. Lihat ketika terdengar suara burung berkicau, sebenarnya burung pun sedang bertasbih memuji Allah. Bahkan angin ketika berhembus, angin itu hakikatnya sedang bertasbih memuji Allah. Kalau mereka saja bertasbih, apa enggak malu? Kita makhluk Allah yang katanya lebih sempurna dari makhluk lainnya, tapi malas betul bertasbih kepada Allah. Untuk yang kesekian kali saya teringat pesan guru saya. Beliau pernah berkata, Ahmad, jangan bermimpi dirimu akan cepat meraih kemuliaan dari Tuhanmu yang maha mulia, kalau lisanmu malas betul memuliakan Allah dalam keseharianmu. Makin sering memuliakan maha mulia, makin sering memuliakan yang maha mulia, makin cepat dapat tiket kemuliaan darinya. Tentu, tentu. Saya mau dengar jawabnya. Kalau sore ini saya ajak kita bertasbih dulu sama-sama, mau? 50 orang. Sekali lagi, mana suaranya mau? Kayak terpaksa. Saya kasih bocoran, tidak akan pernah rugi siapapun yang sering bertasbih memuji Allah. Apalagi saat ini kita masih sedang berada di masa pandemi. Imam Asy-Syafi'i pernah menitipkan pesan indah. Lam ara anfa lil waba minat tasbih, kata Imam Asy-Syafi'i. Aku tidak pernah melihat, tidak pernah menemukan ada satu kalimat zikir yang sangat dahsyat kalau dibaca zikir ini, apalagi berjamaah, mampu menyelamatkan kita semua dari berbagai macam wabah apapun juga, termasuk wabah corona. Kalimat zikir itu ternyata tasbih. Ina, siapa yang ingin Allah jauhkan dari berbagai macam wabah, perbanyaklah membaca tasbih. Siapa yang ingin selamat dari corona, lindungi diri dengan bertasbih. Corona sudah membuat kita jadi merana. Kemarin saya lagi di Lombok Timur, dapat berita di Jakarta, adik laki-laki saya positif corona. Maka hari ini saya suruh pulang adik saya dari Lombok biar cepat pulang duluan, bisa menemani adik saya untuk dihantarkan ke rumah sakit. Corona makin merajalela. Gara-gara corona, dunia pendidikan anak-anak kita jadi terbalik. Dulu sebelum
kita ini pergi ke sekolah gak boleh pegang HP. Sekarang terbalik, pegang HP malah gak boleh ke sekolah. Betul? Betul? Gara-gara corona, jadwal tausiah saya semua dibatalkan di Jakarta dan sekitar. Ibu bapak tahu 7 bulan lebih saya gak megang makhluk ini, mikrofon. 7 bulan lebih saya gak lihat penampakan umat sebanyak ini. 7 bulan lebih saya gak hadir kajian. 7 bulan lebih kami gak boleh kemana-mana. Saya ingat betul kejadian awalnya. Besok mau puasa, besok Ramadan akan tiba. Itu kami ustadz-ustadz yang ada di Jakarta semuanya dikurung di rumah-rumah. Program pemerintah hashtag di rumah aja, semuanya dikurung di rumah. Murid saya ada yang nelpon, Kring, Habib, apakah ini pertanda jangan-jangan kiamat dekat? Apakah ini pertanda jangan-jangan kiamat sudah dekat, Habib? Kalau dulu sebelum corona datang, 1 hari sebelum puasa setan katanya dikurung, kok sekarang ustaz dikurung? Betul? Betul? Mikrofon kedua. Halo? Halo? Kedengaran? Ibu, gara-gara corona 7 bulan dakwah saya dibatalkan. Saya rindu tentunya ingin lihat makhluk-makhluk begini. Saya sempat protes, Pak. Kenapa kami ulama tidak boleh ketemu umat? Kenapa? Mereka menjawab, jangan Habib Al-Habsyi, Jakarta sedang dilanda zona merah, itu lebih bahaya dari zona hitam. Kalau Habib ketemu umat, hadir kajian, Habib bisa-bisa positif corona. Kami sarankan Habib, lebih baik Habib di rumah saja. Bila perlu, Habib jangan keluar-keluar dari kamar. Saya ikuti perintah mereka. 7 bulan saya di kamar. 7 bulan saya tidak berdakwah. 7 bulan saya nggak kemana-mana. Alhamdulillah saya negatif corona, tapi istri positif. Gara-gara siapa? Lihat dia, tutup mata ada dia. Gimana nggak positif? Betul. Betul. Ini jangan-jangan yang ketawanya kenceng kebobolan juga deh. Gara-gara corona, suuzon beredar di antara kita. Lihat teman sebelah bengek, dengan mudah kita berkata, jangan-jangan kamu corona. Dosa. Lihat tetangga jalan lemas di depan, dari belakang dengan mudah menebar fitnah, jangan-jangan dia corona. Dosa. Gara-gara corona, Pak, hoax sering bertebaran di mana-mana. Hoax dan hoax. Nenek-nenek masih bingung nih antara hoax apa hoax. Buat nenek-nenek gak usah bingung, cukup bilang hek. Ina, ada kejadian di Jakarta, seorang kakek turun dari angkot, baru turun melangkah berapa langkah pingsan, jatuh di atas aspal, langsung beredar fitnah, tersebar hoax, si kakek dituduh corona padahal belum diperiksa. Betul? Betul? Warga panik langsung teriak, corona, kakek corona,
Fakultas Kesehatan memakai baju astronot. Kalau dipikir-pikir, ngerasa gak kita semua ini sedang dikerjain oleh corona? Kalau bahasa anak muda, kita sedang diprank sama corona. Pakaian yang harusnya dipakai di angkasa, dipakai di bumi. Ngerasa gak kita diprank? Betul? Kita ditanamkan ketakutan yang berlebih-lebihan. Makanya ada yang viral kemarin, masuk masjid, sholat Jumat, bukan pakai helm, bukan pakai masker, helm dia pakai. Sholat Jumat pakai helm, korban corona. Betul? Betul? Si kakek terbaring, datang petugas pakai baju astronot, mendekat baru berani menyentuh dan membangunkan si kakek. Kek, ya. Apakah kakek ini pingsan gara-gara corona? Si kakek menjawab dengan jujur, iya, corona belum makan. Ternyata dia pingsan karena kelaparan. Api fitnah sudah tersebar. Corona ini fitnah, Pak. Bukan cuma menyerang siapa yang kena, yang didatangi dan yang mendatangi kena fitnah corona. Ini pertanda tanda kiamat sudah dekat, fitnah merajalela. Betul? Betul? Maka saya titip pesan di awal perjumpaan, jangan takut dengan corona. Takut itu hanya kepada Allah. Takut kepada makhluk itu musyrik dengan Allah. Musyrik dosa yang tidak akan terampuni. Takbir! Takut gak boleh, tapi sembrono juga salah. Takut dilarang, tapi waspada dianjurkan. Salah satu bentuk kewaspadaan, sering-sering pakai masker. Inang, sering-sering cuci tangan pakai sabun. Inang, orang cuci tangan bukan karena corona. Sebenarnya cuci tangan ini 1400 tahun yang lalu sudah Nabi hadirkan, Nabi ajarkan lewat hadisnya. Orang barat geleng kepala begitu baca hadis Nabi. 1400 tahun yang lalu Nabi sudah mengajarkan, kalau ingin sehat, jauh dari virus, bakteri, melek mata, cuci tangan dulu ketika bangun tidur. Hebat Nabi kita. Nabi bukan profesor. Zaman Nabi tidak ada laboratorium. Tapi berapa banyak hadis Nabi terbukti setelah 1000 tahun berikutnya. Takbir! Nih anak-anak tuh, bangun tidur, Nabi gak nyuruh kita cuci kepala. Tidak. Orang Arab bilang tidak, bahasa Arabnya lah. Orang Barat bilang tidak, bahasa Inggrisnya emang saya nggak tahu. Kristen. No. Orang Jawa bilang tidak, orang Sunda bilang tidak, ente. Orang Betawi bilang tidak, kagak. Orang Kalimantan bilang tidak, kada. Orang sini endi. Betul? Endi. Baru belajar ya. Ketika kita bangun tidur, apakah Nabi pertama kali menyuruh kita cuci kepala dulu? Jawabannya endi. Ketika bangun tidur, apakah Nabi suruh kita cuci kaki dulu? Jawabannya endi. Ketika bangun tidur, apakah Nabi suruh kita cuci kepala? Jawabannya endi. Pertama kali kata Nabi, kalau kamu bangun tidur, jangan lupa cucilah tanganmu. Kenapa kedua tangan yang harus dicuci ketika bangun tidur? Nabi kasih alasan. Wa innahu la yadri aina fatat yadahu. Karena ketika dia tidur, dia tidak akan tahu, dia tidak akan sadar kemana makhluk ini meraba. Dan ketawa kencang mencurigakan. Jangan-jangan sering dinas tengah malam.
Ayo, jujur. Ketika tidur sadar nggak tangan ini main-main kemana? Nggak sadar kan? Nggak sadar. Kadang-kadang suka parkir di daerah orang lain. Betul? Betul. Hebat nggak Nabi kita Muhammad? 1400 tahun yang lalu loh. Melek mata, cuci tangan. Karena boleh jadi ketika sedang tidur tangan main-main ke lubang mulut. Kadang-kadang main ke lubang hidung, kadang-kadang masuk ke lubang kuping kotor, kadang-kadang. Hebat kan Nabi kita Muhammad sallallahu. Ibu, tidak ada tempat berlindung kecuali hanya kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Allah kita menyembah, kepada Allah kita meminta. Salah satu yang bisa membuat doa permintaan dikabulkan, dihadirkan pertolongan, dijauhkan dari berbagai macam wabah apapun, termasuk corona, adalah lewat tasbih. Kita bertasbih sama-sama, kita getarkan majelis sore ini dengan berpikir berjamaah. Lebih baik tidak suka dengan acara hari ini, menganggap kita semua adalah orang gila, tidak apa-apa. Mereka bilang kita gila, asalkan gila kita karena ingat Allah, daripada gila karena ingat urusan yang tidak ada manfaatnya. Betul? Lebih baik kita tergila-gila karena siapa? Karena siapa? Hadirkan hatinya, kita getarkan ruangan ini dengan bertasbih. Mudah-mudahan asbab kalimat dahsyat ini Allah segera angkat corona dari negeri ini. Allah jauhkan kita dari bencana, musibah, malapetaka dan wabah apapun juga. Hadirkan hatinya, kita bertasbih kepada Allah. Subhanallah. Saya melihat ada seorang anak semangat bertasbih. Saya hadiahkan Al-Quran yang kertasnya terbuat dari bahan anti rayap, anti basah, plus dapat tanda tangan dari saya. Yang pakai baju merah. Takbir. Izinkan saya bertanya dulu kepada guru kita. Guru, apakah di sini penceramah nggak boleh lihat jam tangan? Boleh. Ini kan jam tiang. Masa lihat jam sendiri nggak boleh? Ini kan barang saya. Masa lihat barang sendiri nggak boleh? Gimana lihat barang orang? Betul. Kalau ada penceramah siapapun dia baru mulai ceramah, dikit-dikit dia jam tangan, jangan heran, itu cuma teknik ceramah saja. Sebenarnya dia lagi mikir habis ini mau ngomong apa. Lanjut. Kalau tadi kita memuji siapa? Yang kompak memuji siapa? Kalau ini acara ini makin ditambah berkahnya,
guru saya menitipkan pesan, pujilah orang yang dipuji oleh Allah. Siapa lagi kalau bukan Nabi kita Muhammad? Kalau kita dipuji manusia jangan GR, mungkin yang puji kita rabun matanya. Atau jangan-jangan Allah belum menampakkan kejelekan yang ada pada diri kita. Bayangkan, dengarkan, renungkan, simpulkan. Yang memuji Nabimu bukan makhluk, tapi Khaliquna, Tuhan yang menciptakan kita. Yang memuji Nabi adalah Allah yang maha dipuja. Mana buktinya kalau Allah memuji hambanya? Mana buktinya kalau Allah memuji hamba istri hamba yang paling dimuliakannya? Mana buktinya kalau Allah memuji Nabi Muhammad? Simak ayat yang satu ini. Allah saja memuji Nabi. Mau dengerin ayatnya? Yang muji Allah guru, yang dipuji Nabi. Mana buktinya? Simak ayat. Kedengaran? Memang belum dibaca. Ini teknik ceramah terbaru menutupi kekurangan. Maaf kalau nanti suara saya tidak seperti Qori. Saya tahu persis Lombok ini melahirkan penghafal Quran. Takbir! Persis di Lombok ini para Qori-Qorinya berlimpah ruah, suaranya merdu-merdu dan mempesona. Maafkan saya kalau suara saya tidak seperti mereka. Maklum, ini tausiah saya hari ini yang ketiga. Nanti malam yang keempat, dan ini total titik tabligh akbar saya yang ke-21. Insya Allah berakhir sampai 26. Ina? Besok lusa saya pulang ke Jakarta cuma 1 hari saja. Lusanya langsung tabligh akbar di Palu sampai awal Juni. Saya pulang setiap bulan di Jakarta cuma 1 malam. Dari 1 Juli balik ke Jakarta, pulang 1 hari, tanggal 2 tabligh akbar di Kalimantan. Saya pulang ke Jakarta paling sedikit 1 hari, paling lama 2 hari, cuma ingin memastikan saja apakah Monas masih ada. Atau jangan-jangan tentu. Jadi maafkan kalau suara saya tidak seperti Qori. Ustadz juga manusia, Habib juga manusia. Makin banyak ceramahnya, makin hilang suaranya. Ini ngomong sambil nahan rasa sakit di tenggorokan. Apalagi Ramadan. Anak-anakku sakit sibuknya jadwal Ramadan saya. Bayangkan Ramadan saya nggak makan siang. Anak-anak jawab yang kompak. Ramadan kalian puasa nggak? Puasa. Itu anak soleh. Yang kenceng jawabnya jujur. Ramadan kalian puasanya 1 hari apa setengah hari? Setengah hari. Di mana-mana orang puasa 1 bulan. Kenapa mereka 1 hari? Ada yang nggak beres dengan bocah. Allah memuji Nabi Simak. Betapa hebat. Bayangkan yang puji adalah Tuhan yang dipuja. Maka tidak salah pujian kita hantarkan untuk Nabi Muhammad. Di belakang lemes. Kan tadi saya kasih foto orang di awal. Lebih baik orang anggap kita gila. Gilanya itu karena ingat siapa? Allah.
justru sore ini saat yang paling tepat menunjukkan kepada ahli maksiat, kita ahli taat, kita ahli surga, lebih semangat, lebih kompak dalam kebaikan. Takbir. Kalau kita nggak kompak dalam kebenaran, kita akan terlindas karena kebatilan, keboliman sudah menjadi kompak. Betul, betul. Saya ulangi ayatnya. Nanti kalau tangan saya begini, teriaklah Allah sekeras-kerasnya. Siap? Siap? Awas ya. Innaka lada khuluqin azim. Beda kan? Bapak Ibu jangan pernah meremehkan kalimat Allah ketika disebutkan, jangan pernah meremehkan. Indonesia ini gak merdeka kalau bukan karena kalimat dahsyat ini. Bayangkan Bang Guruji bisa menang melawan Belanda yang menggunakan meriam Belanda, bukan meriam Belanda. Meriam bisa kalah dengan Bang Guruji kalau bukan karena kalimat thayyibah yang diteriakkan oleh para mujahid-mujahid kita. Kalimat itulah yang membuka langit aras bergoncang. Boleh jadi Allah turunkan junudun lam tarawnaha, tentara-tentara langit yang tidak nampak oleh mata Belanda. Tentu kita buktikan. Teriak yang kedua, rasakan geloranya makin berkah. Siap-siap yang kedua, siap-siap lebih keras, siap-siap. 1, 2, 3. Yang ketiga, nenek-nenek jangan ketinggalan. Yang ketiga, siap-siap nenek-nenek, siap-siap. Yang ketiga. Ada nenek-nenek mulutnya